baja terkait analisis rangka atap baja. Langsung ke video. Struktur baja merupakan salah satu material utama yang digunakan dalam konstruksi bangunan, khususnya pada sistem rangka atap. Baja memiliki keunggulan berupa kekuatan tinggi terhadap tarik dan tekan, sifat material yang seragam, serta kemudahan dalam proses fabrikasi dan pemasangan. Dalam sistem rangka atap, elemen baja berfungsi untuk menyalurkan beban atap, beban hidup, serta beban lingkungan seperti angin dan hujan menuju struktur penopang di bawahnya. Perencanaan rangka atap baja di Indonesia harus memacu pada SNI 1729 sampai 2015 yang mengatur ketentuan struktur baja dengan memuat persyaratan metode perencanaan, perhitungan kuat nominal elemen tarik dan tekan, kontrol stabilitas, serta ketentuan sambungan baut dan las. Analisis dan perencanaan rangka atap baja harus didasarkan pada pasal dan ayat yang tercantum dalam SNI tersebut untuk memiliki aspek kekuatan dan keamanan. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi itu. Langsung saja kita masuk. Dalam merencanakan struktur baja di Indonesia, standar yang digunakan adalah SNI 1729, yaitu spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Standarnya ini menetapkan ketentuan desain berdasarkan dua metode. Yang pertama ada LRFD atau Load and Resistance Factor Design dan ASD atau Allowable Street Design. Rangka atap baja terdiri dari elemen batang tarik, batang tekan, elemen lentur, serta sambungan baut atau las. Semua elemen tersebut harus memenuhi ketentuan kekuatan nominal dan faktor reduksi kekuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal SNI 1729. Filosofi Sistem Perencanaan dalam SNI 1729 tahun 2015. Yang pertama ada pendekatan desain, yang dimana pasal B3.1 atau Load and Resistance Factor Design LRFD SNI 1729 tahun 2015 menyatakan struktur harus direncanakan sehingga kuat desain elemen tidak kurang dari efek beban terfaktor. Secara matematis, PRN lebih besar dari RU. Analisa normatif. Pasal ini merupakan dasar seluruh desain struktur baja. Makna teknis, yang pertama ada faktor reduksi kekuatan. Untuk RN itu ada kuat nominal elemen. Untuk RU itu efek beban terfaktor. Dalam rangka atap baja, seluruh batang tarik, tekan, dan lentur harus memenuhi ketentuan ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan beberapa teman saya tadi. Di sini saya akan membahas filosofi dasar perencanaan struktur baja menurut SNI 1729-2015, di mana SNI 1729-2015 ini menggunakan pendekatan limit state design, yaitu metode perencanaan berbasis keadaan batas. Artinya, struktur dirancang agar tidak mengalami kondisi kegagalan tertentu selama masa layan yang direncanakan. Terdapat dua kategori utama keadaan batas, yaitu yang pertama itu adalah keadaan batas unlimited. Pada kondisi ini, struktur harus aman terhadap potensi kegagalan seperti kegagalan plastis, tekuk, fraktur, dan ketidakstabilan elemen. Keadaan batas unlimited itu berhubungan langsung dengan keselamatan struktur. Apabila kondisi ini terlampaui, maka struktur berpotensi mengalami keruntuhan. Kedua, keadaan batas layan.
Selain kekuatan, SNI juga mengatur aspek kinerja layanan pada bab L. Hal ini mencakup pengendalian lanjutan atap dan pencegahan kerusakan pada penutup atap. Dengan demikian, struktur tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus tetap berfungsi dengan baik selama masa penggunaannya. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya itu adalah konsep reliability dalam SNI 1729-2015. Pada SNI 1729-2015 mengadopsi pendekatan Load and Resistance Factor Design, yaitu bisa disingkat LRFD, yang berbasis pada konsep reliability atau keandalan struktur. Di dalam pendekatan itu terdapat dua prinsip utama. Yang pertama itu beban terbesar menggunakan faktor beban. Yang kedua itu kapasitas struktur reduksi menggunakan faktor reduksi kekuatan yang dilambangkan dengan P. Pendekatan ini mencerminkan adanya berbagai ketidakpastian dalam perencanaan, antara lain yaitu variasi mutu material baja, ketelitian dalam fabrikasi, ketidakpastian beban lingkungan, ketidaksempurnaan geometri struktur. Nah, di sini dengan cara kita memperbesar beban dan mereduksi kapasitas, standar memastikan bahwa struktur memiliki margin keamanan yang menandai terhadap kemungkinan definisi kondisi aktual di lapangan. Materi selanjutnya itu adalah relevasi limit stage pada rangka atap baja. Nah, pada rangka atap baja, penerapan limit state design memiliki relevansi yang sangat signifikan. Untuk keadaan batasan limited, kegagalan yang umum terjadi itu adalah tekuk pada batang tekan, faktur pada batang tarik, lateral torsional bulking, dan kegagalan sambungan. Khusus pada rangka atap, batang tekan seperti top chord merupakan elemen yang paling kritis karena sangat sensitif terhadap rasio kelangsingan. Sedangkan untuk keadaan batas layan, perhatian utama terletak pada lendutan berlebihan, getaran akibat angin, letak pada penutup atap. Nah, untuk hal ini menunjukkan bahwa desain rangka atap baja tidak hanya mempertimbangkan kekuatan maksimum, tetapi juga stabilitas, kenyamanan, serta performa jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan limit stage dalam SNI 1729-2015 ini memastikan bahwa struktur rangka atap baja direncanakan secara konferensif, baik dari sisi keselamatan maupun fungsi lainnya. Penjabaran tekuk Euler pada pasal E2 untuk batang tekan dengan kelangsingan tinggi, tegangan kritis mengikuti konsep Euler. Pi Rn lebih besar dari Ru, yang dimana E yaitu modulus elastisitas, K yaitu faktor panjang efektif, L yaitu panjang batang, R yaitu jari-jari girasi. Jika nilai KL per L besar, maka Fe kecil sehingga kapasitas tekan turun drastis. Implikasi pada rangka atap. Batang atap atau top chord harus diberi sistem pengaku lateral agar panjang efektif berkurang. Baik, lanjut kita ke analisis krisis pasal H atau interaksi. Dalam kenyataan, konstruksi sambungan jarang benar-benar konsentris. Eksentrisitas kecil saja dapat menghasilkan momen tambahan. Jika interaksi tidak dicek, maka batang bisa gagal walaupun secara aksial masih aman. Pada SNI 1729 tahun 2015, perencanaan struktur baja tidak hanya menghitung satu jenis gaya saja, tetapi harus mempertimbangkan semua kemungkinan gaya yang bekerja secara bersamaan. Prinsip dasarnya adalah kekuatan struktur harus lebih besar dari beban yang bekerja. Secara sederhana, struktur harus cukup kuat untuk menahan beban yang sudah dikalikan faktor keamanan. Dalam praktiknya, sambungan baja di lapangan jarang benar-benar lurus atau tepat di tengah. Akibatnya, batang tidak hanya menerima gaya tarik atau tekan, tetapi juga
bisa mengalami momen atau lentur. Inilah yang disebut interaksi gaya. Karena itu, SNI mengatur beberapa tahapan pengecekan, yaitu cek batang tarik, cek batang tekan, cek lentur, cek kombinasi gaya, cek sambungan baut atau las, cek lendutan agar tetap nyaman dan aman digunakan. Proses desain ini tidak sekali hitung langsung selesai, tetapi melalui tahapan verifikasi berulang sampai semua elemen memenuhi syarat. Diagram alur desain rangka atap baja menurut SNI 1729 sampai 2015. Yang pertama ada penentuan beban struktur, dan di bawahnya ada analisis struktur, cek elemen tarik, cek elemen tekan, cek elemen lentur, cek interaksi, gaya, desain sambungan, kontrol lendutan, dan layan. Diagram alur desain menunjukkan bahwa proses perencanaan rangka atap baja tidak bersifat linear sederhana, tetapi merupakan tahapan verifikasi berulang. Untuk kesimpulannya di sini, yaitu berdasarkan kajian SNI 1729-2015, perencanaan rangka atap baja menggunakan pendekatan limit stage desain yang terintegrasi. Pasal B ayat 31 itu menjadi dasar bahwa kapasitas desain harus lebih besar dari beban terfaktor. Dan untuk pasal D dan E itu mengatur kapasitas tarik dan tekan sebagai elemen utama rangka atap. Pasal F itu mengendalikan perilaku lentur. Pasal H itu mengatur interaksi gaya. Pasal J itu mengatur sambungan, dan bab L itu memastikan kinerja layanan. Nah, elemen paling kritis adalah batang tekan dikarenakan sensitif terhadap kelangsingan. Oleh sebab itu, pengendalian panjang efektif dan pangku lateral sangat penting untuk menjaga kestabilan struktur. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah